Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ilman ya. Pagi ini dalam pelajaran seni budaya, seni lukis 3 ya, karena kita kemarin sudah membahas tentang seni lukis 1, pengertian melukis dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita sudah membahas tentang tema lukis dan sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini atau seni lukis 3 ini Pak Ilman akan membahas mengenai aliran lukis, tokoh lukis, dan media lukis ya. Ini adalah materi terakhir dari KD Melukis. Setelah itu nanti Pak Ilman berharap kalian paham teorinya, sehingga kalian nanti akan menuju pada membuat suatu lukisan yang akan Pak Ilman jadikan menjadi nilai keterampilan. Baik anak-anak, Pak Ilman selalu ingatkan ya bahwa tugas kalian silahkan dikerjakan ya, dari seni lukis 1 sampai seni lukis 3. Itu akan menjadi nilai tugas kalian yang nanti akan dapat membantu nilai ulangan dari KD ini ya, seperti itu. Baik anak-anak, kita mulai saja materi hari ini. Kita masuk ke dalam slide berikut ini. Baik, di sini Pak Ilman sudah perlihatkan di sini ada aliran melukis ya di sini. Nah, yang pertama itu adalah aliran realisme. Real itu nyata ya. Kalau kalian pahami, realisme adalah aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek dan sesuai dengan kenyataan hidup. Ingat bahwa aliran ini adalah aliran yang kalian membuat suatu objek itu tidak dikurangi dan tidak ditambahi sesuai dengan keadaan objek itu ya. Ketika kalian menggambar ayam ya, terus ya ayam itu jangan kalian kurangi, jangan kalian tambahin, Pak. Saya pengen realisme, tapi saya pengen melukis ayam, terus saya tambahi ayam itu dengan tanduk. Nah, beda lagi. Itu berarti kalian sudah menyalahi prinsip dari realisme. Buatlah ayam seperti ayam itu apa adanya di dunia ini. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari realisme. Nah, kemudian kita lihat contoh-contoh lukisannya di sini ya. Di sini ada kalau kalian lihat dari tema di sini adalah manusia dengan manusia lainnya. Kemudian kalau dilihat dari aliran, ini adalah aliran realisme ya. Begini ayam ya seperti itu ya. Ini ada manusia yang sedang memberi ayam. Kemudian nah, beda tipis ya di sini ya. Ketika kalian, Pak, ini juga bisa, Pak. Tujuannya yaitu melukis manusia dengan aktivitasnya ya, bisa juga masuk juga ya. Nah, anak-anak seperti ini, ayam ya buatlah ayam seperti apa adanya di dunia ini, jangan kalian tambahi, kalian kurangi. Ini adalah aliran realisme. Kemudian seperti ini, manusia seperti ini ya, dia sedang membaca buku ya, seperti ini, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Ini adalah realisme. Baik, mudah-mudahan nangkep ya apa yang Pak Ilman sampaikan, bahwa realisme itu memandang dunia ini apa adanya tanpa kalian kurangi, tanpa kalian tambahin, seperti itu. Lanjut untuk yang kedua, setelah realisme ini yang kedua adalah naturalisme. Bedanya tipis ya, sama-sama ya, aliran ini sama-sama mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek. Sama ya, realisme juga akurat dan mirip ya, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangi. Cuma bedanya antara realisme dengan naturalisme adalah kalau naturalisme itu dia lebih seperti realistis dalam alam ya. Maka di sini dalam kalimat kedua ini, naturalisme juga merupakan bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam. Jadi ya gunung, ya nanti ada padi dan sebagainya, ada sawah, ada sungai, nah seperti itu ya. Semirip mungkin ya, mungkin imajinasi dari ide dari pelukisnya menggambar sungai, tapi sungai itu pasti ya sudah kalian bisa bayangkan kan sungai itu seperti apa. Nah seperti ini di hutan ya.
Ya ini adalah naturalisme, lebih kepada keindahan alam kalau naturalisme. Kita lihat contoh yang kedua. Nah seperti ini ya, ada gunung, ada pohon ya, bener-bener seperti alam ya, alam nyata. Nah itu adalah aliran lukis yang kedua. Yang pertama adalah realisme, kemudian yang kedua adalah naturalisme. Kemudian nah ada yang aliran lukisan yang menyerupai foto dengan resolusi tinggi. Itu yang disebut dengan hiperrealis. Jadi realis aja udah mendekati nyata, seperti nyata, ditambahi dengan hiper ya. Nah, lebih nyata seperti wujud aslinya ya, dengan seperti foto dengan resolusi tinggi. Berarti dia teknik melukisnya sudah levelnya di bawah ya. Udah realis dikasih hiper. Nah, ya seperti itu. Contohnya seperti apa sih? Hiperrealis. Nah, ini adalah lukisan, jangan kalian salah ya. Ini adalah lukisan. Kalian bisa browsing di YouTube ya, di YouTube atau di YouTube ya. Kalian coba cari video tentang hiperrealis. Itu maka dia akan melukis mulai dari awal sampai akhir, jadi maka jadinya akan seperti dalam foto ya. Nah, ini bahkan bayangan-bayangan pun dia detail, karena hiperrealis itu detail sekali. Ini bayangan-bayangan daun yang ada di luar seolah-olah terkena sinar matahari dan masuk. Kemudian kaca ini, gelas itu juga benar-benar dia mengkilap ya. Nah seperti kaca ini, padahal ini lukisan ya. Nah ini yang disebut dengan hiperrealis. Nah ini Pak, ini ada video nih Pak Ilman, nanti kalian cari sendiri aja ya. Videonya di YouTube banyak ya, silahkan kalian cari video-video jika kalian penasaran ya seperti apa sih lukisan hiperrealis itu. Browsing aja nanti, silahkan kalian ke YouTube cari hiperrealis itu. Nah yang ketiga, sorry ini berapa tadi? 4 ya, ini Pak Ilman salah, ini harusnya keempat. Ada realis, ada naturalis, ada hiperrealis. Yang keempat adalah surrealisme. Apa sih artinya? Aliran lukisan yang menghadirkan kontradiksi. Kontradiksi itu pertentangan ya, mohon maaf. Kontradiksi itu pertentangan antara alam mimpi dengan realita. Jadi pertentangan antara mimpi dengan kenyataan, tetapi gambar itu dinyatakan dalam gambar, dalam lukisan, dan hasilnya adalah objek nyata dalam lukisan itu tidak mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi, jadi itu bukan pertentangan ya. Pak Ilman ulang lagi ya. Jadi surrealisme itu adalah pertentangan antara mimpi. Ingat, mimpi itu adalah imajinasi dengan kenyataan ya. Terus kemudian dituangkan dalam sebuah lukisan. Nah hasil lukisannya itu adalah objek nyata, itu tidak mungkin terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena udah dicampur dengan imajinasi. Nah seperti ini. Baik, kalau kita langsung ke contohnya aja biar lebih jelas. Nah jam ini adalah benda nyata ya. Ini adalah jam ya. Ini adalah nyata, di dunia ini ada. Kemudian terjadilah kontradiksi, pertentangan dengan imajinasi atau alam khayal, alam mimpi. Kemudian dituangkan dalam sebuah lukisan, hasilnya adalah lukisan itu tidak mungkin terjadi. Sampai kapanpun jam itu nggak bakal bisa meleleh atau apalagi ini ya, seperti ini ya. Ini adalah hanya sebuah imajinasi sang pelukis mempertentangkan antara mimpi dengan keadaan nyata. Nah inilah yang disebut dengan surrealisme. Kita lihat contoh lagi ya. Nah di sini ada baling-baling ya, raksasa. Ini ada kincir angin, mohon maaf. Ini ada kincir angin. Kincir angin itu nyata di dunia ini, ada barangnya, ada wujudnya, ada. Kemudian kupu-kupu juga ada di dunia ini, bentuknya juga nyata. Tetapi oleh pelukis dipertentangkan dengan dunia khayal, dunia mimpi, sehingga hasil lukisannya itu tidak mungkin terjadi di dunia ini ya. Sampai kapanpun itu sebuah
kincir angin itu tidak mungkin baling-balingnya terbuat dari kupu-kupu. Kalau dibentuk kupu-kupu bisa, tapi kalau dari kupu-kupu itu yang tidak mungkin terjadi. Paham ya, di sini kalian harus memahami surrealisme ya. Nah, ini nanti dengan tujuannya adalah tujuan kemarin ada ya, tujuan yang bertentangan dengan imajinasi ya. Nah, cocok ini nanti kalau alirannya ini. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ini banyak nih contohnya biar jelas ya. Di sini ini ada sebuah gajah ya. Gajah itu bentuknya ada di dunia ini, wujudnya ada nyata. Kemudian ini ada alat musik yang namanya tuba ya. Tuba ini alat musik yang besar sekali ya. Ini namanya tuba. Nah, sampai kapanpun di dunia ini nggak bakal terjadi gajah itu kepalanya tuba atau alat musik tuba. Nah, ini adalah contoh dari surrealisme. Ada lagi di sini ya, ada sebuah bulan itu ada nyata ya, kita bisa melihatnya. Kemudian manusia juga nyata. Tapi di sini yang menjadi surrealisme adalah sampai kapanpun bulan itu nggak bakal bisa menangis atau menetes ya, mengeluarkan air mata sehingga apa ya tadai ya, apalah itu ya, pakai piring ya. Ini adalah surrealisme, imajinasi dari sang pelukis, tapi dia memakai bahan-bahannya atau medianya itu semuanya adalah nyata, kehidupan nyata. Nah, ini adalah surrealisme. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya pengertian dari surrealisme. Pak, ini bagus nih bagi yang suka berhayal ya. Pak, saya daya khayalnya tinggi ya Pak, saya pengen besok tugasnya melukis mau yang surrealisme aja. Nah, boleh, silahkan kalian punya imajinasi apa, kemudian kalian pertentangkan, kontradiksikan dengan hal-hal yang nyata, tuangkan dalam lukisan, dan hasil lukisannya itu nggak akan pernah terjadi di dunia ini. Banyak yang kelas 9 2 tahun yang lalu kan kita pernah membuat pameran ya, banyak yang mengeluarkan aliran-aliran surrealisme. Lanjut kita ke ekspresionisme. Di sini aliran di mana seorang seniman cenderung untuk mendistorsi kenyataan dengan efek-efek emosional. Jadi maksudnya begini, seorang seniman itu dia cenderung mengambil sesuatu yang nyata, kemudian dia buat dengan dicampur dengan efek-efek emosional dari jiwanya. Entah itu caranya menggoreskan kuas ya, entah itu dengan warna. Nah, seperti itu ekspresionisme. Tapi kebanyakan dia adalah hal-hal yang cenderung nyata di sini. Contohnya seperti ini. Nah, pohon itu nyata di dunia ini ada. Tapi karena dia ingin cenderung ekspresi atau emosional ya, maka dibuat seperti ini daun-daunnya ya. Ini adalah ekspresionisme, lebih ke pengungkapan perasaan seperti itu ya. Ada lagi yang ini. Nah, ini orang tuh ada, kemudian nah ini dia melukisnya udah hanya coret-coret seperti itu karena emosinya yang dikeluarkan, perasaannya, ungkapannya yang dikeluarkan. Kemudian ini ada ikan itu kan hal yang nyata, tapi dia kuasnya, coba di sini kalian lihat warnanya ini sampai bercak-bercaknya ini, berjatuhan ya, meleleh seperti ini ya warna-warnanya. Tapi itu kelihatan indah ya, karena apa? Karena benar-benar dari ekspresi yang dikeluarkan. Gorisan kuasnya pun gorisan kuas yang kasar, tapi tetap indah dilihat. Nah, ini bagi orang-orang ini ya Pak, saya pengen ekspresionisme Pak, melukisnya boleh ya, benar-benar dengan ungkapan perasaan, dengan emosi kalian. Wah, tapi jangan sampai kalian terus ngawur emosi ini sae ya, tapi nanti jadinya abstrak. Nah, itu nanti yang salah persepsi nanti ya. Lanjut, impresionisme. Udah 6 ya kita aliran lukis ya. Nanti kita ulang lagi aja subbabnya.
Jadi aliran lukis impresionisme ini adalah aliran lukis yang berusaha menampilkan kesan pencahayaan yang kuat dengan menekankan pada tampilan warna, bukan pada bentuk. Karena nanti hasilnya biasanya lukisannya akan kabur. Karena apa? Karena yang dia fokuskan, sang pelukis itu fokuskan dia hanya pada pencahayaannya, sehingga dengan pencahayaan yang kuat itu kita bisa tahu bahwa ini lukisan ini malam hari, ini lukisan ini siang hari atau sore hari. Karena apa? Karena pencahayaan yang kuat dan hasilnya biasanya kabur. Contoh seperti ini. Nah, jika kalian nemu dengan lukisan seperti ini, kalian bisa membayangkan ini pagi, siang, sore, malam. Nah, pasti kebanyakan dia menjawab, wah ini sore ya, matahari mau tenggelam, bisa juga pagi, tapi kalau merah-merah seperti ini biasanya sore ya. Nah, kita bisa tahu bahwa ini adalah suatu kondisi ini sore hari. Nah, lukisannya biasanya hanya kabur seperti ini, dia tidak detail, dia membuatnya hanya, nah pohon-pohonnya juga seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan impresionisme. Baik, kita lihat lagi contoh berikut. Nah, kalian bisa tahu kan ini siang atau malam, kalian pasti jawab ini siang ya, siang atau sore malam ya, pasti ini siang karena banyak angin ya. Nah, pohon-pohonnya juga tidak sedetail realisme atau naturalisme. Nah, inilah yang disebut dengan impresionisme. Baik, lanjut lagi ya, kita ke contoh. Nah, ini adalah malam hari ya. Oh, ini impresionisme juga ya. Ini gambarnya juga tidak detail, sedikit kabur. Nah, ciri-cirinya seperti itu ya kalau impresionisme. Nah, menarik di sini kalian jika pengen tertantang, Pak saya pengen melukis dengan aliran impresionisme, silahkan kalian gali dulu apa sih contoh-contoh dari impresionisme, kemudian cari ide. Nah, nanti eksekusinya ada di pembuatan lukisan. Nah, di sini juga. Nah, ini bunga-bunganya kalian lihat bahwa tidak sedetail kalau kalian melukis naturalisme atau realisme. Terakhir ya, 7 ya. Di sini ada kubisme. Apa sih kubisme? Aliran lukis yang menggunakan bentuk geometris seperti segitiga, kubus, silinder, segi empat. Nah, itu yang disebut dengan kubisme. Jadi aliran lukis yang menggunakan bentuk-bentuk geometris, segitiga, kubus, silinder, segi empat, persegi panjang, jajaran genjang. Nah, bisa Pak emangnya dilukis dengan seperti itu? Bisa. Nah, hasilnya seperti ini ya, ada sebuah apa ya, kota di sini, tapi dia aliran kubisme sehingga pohonnya pun harus bentuk-bentuk geometris seperti ini ya, rumah-rumahnya, pohon-pohonnya ini segitiga dan sebagainya. Ya, atau gajah. Ya, ini gajah dengan bentuk-bentuk geometris juga, atau kucing ya, bentuk geometris juga. Nah, menarik kemarin pas waktu kita SMP kita mengadakan pameran lukisan ya, itu ada beberapa anak yang mengeluarkan aliran kubisme dan hasilnya juga bagus sekali. Nah, bagi kalian yang apa ya, pengen tahu pameran yang pernah kita buat di SMP ya, silahkan kalian ke channel YouTube SMP Negeri 1 Jang ya. Di situ ada video pameran lengkap ya, mulai dari persiapannya, mulai dari karya-karya siswanya dan galerinya. Silahkan kalian tonton di YouTube SMP Negeri 1 Jang. Nah, anak-anak, aliran lukis sudah ya, kita ada realisme, kemudian 2 naturalisme, 3 hiperrealis, 4 surrealisme, 5 impresionisme, 6 ekspresionisme, dan 7 adalah kubisme ya, ada 7. Baik, kita masuk ke dalam tokoh-tokoh lukisnya. Pak Irman nggak jelaskan di sini sejarah-sejarahnya tokoh lukis di sini karena akan terlalu panjang. Kalian nanti bisa cari ya, banyak di internet ya tentang sejarahnya Raden Saleh, Syarif Bustaman ini yang nanti akan dinobatkan sebagai bapak lukis Indonesia ya. Nah, silahkan, kok bisa Raden Saleh ini menjadi bapak lukis Indonesia, silahkan kalian cari sendiri ya di internet.
Kemudian ada Avandi Kusuma, ada Abdullah Suryo Subrotro, kemudian menurun kepada anaknya Basuki Abdullah, kemudian ada Barli Sasmita Winata. Nah, ini adalah Pak Ilman, banyak tokoh lukis di Indonesia, tapi Pak Ilman ambil ini adalah tokoh-tokoh yang memang benar-benar berpengaruh ya di Indonesia, seperti Raden Saleh ya. Dia belajar ke Belanda, kemudian pulang lagi ke Indonesia, terus ibaratnya dia mengenalkan dengan aliran-aliran realis dan naturalisme seperti itu ya. Makanya Raden Saleh Syarif Bustaman ini disebut sebagai Bapak Lukis Indonesia. Kemudian ada Avandi yang fotonya kemarin di Seni Lukis 2 Pak Ilman sudah share ya. Ada Abdullah Suryo Subotro dan Basuki Abdullah Starapardi. Itu adalah tokoh-tokoh dari seniman lukis di Indonesia. Lanjut ke alat dan bahan lukis ya, yang harus kalian siapkan sebelum kalian memulai membuat lukisan ya. Yang pertama ya, kalian Pak Ilman sarankan pakai cat karena lukisan itu lebih kepada goresan ya. Kemudian kuas, palet itu tempat mencampur cat ya. Kemudian kanvas, kertas ya. Nah, kita pakai kertas aja. Silahkan kalian siapkan bahan-bahan ini, karena di materi berikutnya Pak Ilman akan masuk ke dalam materi tadi yang 4.1 keterampilan ya. Intinya adalah nanti kalian membuat suatu lukisan dengan gaya kalian sendiri. Nah, biasanya hasil lukisannya itu nanti kita pamerkan ya di sekolahan. Nah, untuk cat, kalau bisa kalian pakai akrilik. Akrilik itu mahal, tapi kalau nanti kalian ibaratnya tukar-tukaran sama temen ya. Saya beli biru, temen yang lain beli kuning, temennya nanti tukar-tukaran, karena akan lebih hemat jika kalian nanti tukar-tukaran ya. Duwe warna biru, aku dikai warna ini. Nah, silahkan kalian tukar-tukaran, itu akan lebih hemat ya daripada kalian beli yang satu set lengkap seperti itu. Nah, anak-anak, tugasnya adalah selalu ada tugas ya. Ini sebelum kalian membuat lukisan, kalian harus membuat konsepnya dahulu. Kenapa ya? Supaya kalian nanti terarah. Setelah ada konsep, baru kalian nanti mulai mengerjakan lukisan. Nah, pada KD ini kita masih harus satu lagi, yaitu membuat konsep sebelum ke lukisan, yaitu tentukan sebuah konsep lukisan berisi tujuan, tema, serta aliran lukis ya. Kemudian buatlah sketsa atau gambar awalnya, oret-oretannya ya. Ini untuk tujuannya adalah memunculkan gagasan yang kreatif. Contohnya seperti ini. Nah, tujuannya Pak Ilman pengen ekspresi ya, karena kalau tujuan kan hanya ekspresi ya. Kalau kalian besok suatu saat entah tujuannya untuk komersil, ternyata lukisan kalian bagus, kemudian dijual, maka itu kalian melukis dengan tujuan komersil ya. Kalau tujuannya ini nanti kalian bebas saja. Yang penting adalah tema lukisan, manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan alam. Kemudian aliran lukisannya pakai yang apa, tadi kita udah pelajari. Pak, saya pengen kubisme, ada lagi Pak, saya pengen impresionisme, bebas ya. Kemudian kalau judul juga nanti setelah, boleh di awal atau boleh juga di akhir ya. Tapi Pak Ilman pengen seperti ini lengkap ya. Ekspresi, manusia dengan alam, naturalisme, dan padi menguning. Nah, nanti penilaiannya adalah kesesuaian antara hasil lukisan yang kalian buat dengan judul, dengan aliran, dan dengan tema, dengan tujuan, dan ini adalah penilaiannya lukisan ya. Contohnya seperti ini. Jika sketsanya seperti ini, maka lukisannya akan menjadi seperti ini. Ini judulnya adalah Padi Menguning ya. Nah, anak-anak, kita udah pelajari ya tadi dari pertama, seni lukis pertama sampai ketiga ini. Silahkan kalian rangkum video ini dalam buku catatan kalian sehingga menjadi suatu materi ya, sehingga kalian bisa pelajari nanti di situ. Kalian bisa ulang-ulang dengan buku kalian ya. Kemudian tugasnya juga sketsa dan konsepnya juga dikerjakan. Nanti Pak Ilman akan upload di e-learning, kemudian kalian kerjakan di situ. Hasilnya difoto dan diupload ya.
Pak Ilman berharap bahwa setelah ini selesai, KD ini selesai ya, ada sesuatu yang kalian tangkap ya, kemudian kalian tuangkan dalam sebuah lukisan ya, sehingga nanti akan akan buat sebagai pengalaman seni kalian bahwa kalian pernah seumur hidup pernah melukis. Nah, itu tujuannya ya, sehingga jika memang kalian berbakat nanti bisa kalian kembangkan lagi ya. Ingat tugasnya, jangan lupa. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe karena semua pembelajaran akan dari sini selama kita masih daring. Gitu Pak Ilman akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.